Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Dia ke masjid, di rumah juga salat, ya, dan sebagainya, ya. Itu yang pertama, mayyamal bita'atillah. Qurrata ayun ini orang-orang yang terus-menerus melakukan amal yang baik dan dia mentaati Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan taat hanya tidak melakukan sesuatu, tapi dibarengi dengan semua perintah, ya, dan dijauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Fataqarrabahu a'yunahum fid dunya wal akhirah, ya. Maka itu membuatnya bahagia karena dekat dengan Allah. Fataqarrab, ya, karena selalu dekat dengan perintah taat kepada Allah, ya. Itu membuat orang tuanya bahagia. Si anak bahagia, orang tuanya juga bahagia, ya. Alhamdulillah. Anak payah tayu si kulai jak jemat anai wit bak warung, bak kafe-kafe, HP ji hana doyan. Walaupun ikalan, tapi hana tertarik dominan sekali, ya. Ya lebih baik dia membaca, belajar membaca Al-Quran, ya. Itu membuat orang tua jadi bahagia, ya. Fataqarrabahu a'yunahum, membuat sejuk mata memandang bahagianya orang tua. Fid dunya wal akhirah, baik ketika kita hidup di dunia ini maupun nanti di akhirat. Di dunia apa? Anak komunikasi dengan baik, tidak pernah melawan orang tua, dia membantu orang tua, mioja ublang, nyoja ulaut, nyoja bakide, ijarah, atau bekerja membantu orang tua, ya. Itu di dunia menyenangkan orang tua. Dan termasuk sampai di akhirat, ya. Di akhirat anak kirim doa, ya. Malam baru kata sampaikan, ya. Ada yang SMS ke ulun tuan, bila-bila nak pegah akhlak, alih akhlak anak, ya. Maka na komunitas di Aceh, na komunitas sama dia tahlil, kirim doa dengan alasan anak-anak pakole kurisi. Maka na komunitas para abu, para ulama, patna orang meninggal, kirim doa ke sama dia. Tayang luntuan pakan mana anai mendoa hanai pikele kurisi. Kakamo komunitasnya turut mendoakan almarhumah. Anai pakole. Anai peduli kurisi, ya. Mai buat hanjit sembayang tan, ya. Jadi begitu prihatin di akhir zaman ini, ya. Begitu Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, ya. Ada satu dulu cerita ilustrasi meninggal orang tuanya, sekolahnya di Bandung. Ke meninggal orang si kawai tahu kawai gepegah ka sakit. Teruk kena kabeh umum. Panggil Allah Subhanahu wa taala. Kan orang baca Yasin. Ya, ngebet di samping jenazah. Si anak ini kan bingung dia. Bingung. Ini cok Quran aja ibet. Ini mendoa nih, itu mendoa. Kak kedua bahasa rumah. Dukun le saudara-saudara, hai, kacok Quran kabut. Usik kau ipat di Pulau Jawa. Makin menangis dia. Karena ada rasa penyesalan, hanjit but. Apalagi orang tuanya yang meninggal. Begitu Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah Allah gesteril kembali supaya ini baik. Walaupun terjadi juga ada yang tidak baik dalam sebuah keluarga, ya.
batat, tunggang, nakal, dan sebagainya. Membuatnya bahagia inilah ibadur rahman, ya. Calon-calon hamba Allah yang dikasihi oleh Allah, ibadur rahman. Ibadur rahman ini yang dijelaskan oleh Allah, ya. Jadi kita ambil contohlah, dorongan motivasi kita bagaimana membuat sebuah keluarga di rumah, ya. Bukan hanya orang tua atau ibu bapaknya saja yang salat, anaknya enggak dipeduli, jangan. Seisi rumah ibadur rahman. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kan itu hamba ibadur rahman, hamba yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua mungkin ibadur rahman. Ketika dia berjalan, yamshuna 'alal ardi haunan, tidak pernah sombong, tawadhu, merendah diri. Wa idza khatamul jahiluna qalu salama. Menyana kelompok pegah haba, fitnah kena pegah kedih, dia mengasingkan diri, menjauhkan diri, be'ruh dalam kelompoknya. Ibadur rahman, sampai salah pegah kegop, duduk pada warung kopi. Hana ibadur rahman duduk pada warung kopi pegah kegop. Yang naik pegah-pegah kegop geminah haju. Ya, karena itu dosa, ya. Tak pegah kegop kan dosa. Ghibah, hasad, iri, fitnah, ya. Nah, itu ibadur rahman. Yamsuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahilu naqalu salama. Ya, silakan Anda berbicara be'ruhlun, gitu. Itu ibadur rahman, ya. Tak ada orang tidak senang duduk di warung kopi lama-lama, ya. Tak ada ocang panah, udah pegah kan, sirik lidah tidak bertulang. Yang gejep iya gitu biar ju, ya. Dan sebagainya. Walladzi nayaqulu walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Ibadur rahman itu di rumah malam hari dia menyembah ta'abbud kepada Allah, bangun di malam hari. Kalau suami yang bangun, dibangunkan istri, ayo kita tahajud, salat. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Sujud dan berdiri, artinya ibadah, tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang lain tidur nyenyak, dia bangun di malam yang kelam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hamba yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu janji Allah. Diberi kriteria, indikator. Oh, ini hamba yang Allah kasih. Selalu curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kayaknya kan seperti Rasulullah juga. Kan ditanya, "Pakan ya Rasulullah, dan sujud lama-lama, nedang berdiri kiamam bengkak betis." Bengkak betis. Anda kan sudah dijamin, Rasulullah kan sudah dijamin asal surga. Tapi kenapa harus seperti itu, ya? Ibadahnya luar biasa, Pak Ibu sekalian. Rasulullah hanya menjawab, afala akuna abdan syakura. Apakah, bukankah Anda melihat saya sebagai seorang hamba, tapi hamba yang paling banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah. Beliau tidak mengatakan, oh ya kan Rasul, lon kan Rasul Allah, hana saban dengan kata, tidak mengatakan itu Rasul. Tapi hamba. Bukankah Anda melihat saya seorang hamba Allah,
tapi paling banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Miskin, sederhana hidup, tapi tidak miskin di dalam beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang lead tiban bengah kalit lead kejar dunia ini, ya. Padahal dunia tidak pernah kita juga mendapatkannya, ya. Tapi kita kejar. Soal kabengahoro kejar dunia ini, ya. Tapi Rasulullah tidak, ya. Rasulullah tidak seperti itu. Akan dijelaskan wasiat orang tua. Ya bunayya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yar'al ghanama qabla al-bi'tsah. Summa kana yatajar hatta bu'is. Itu Rasulullah Nabi Muhammad SAW pada masa remaja akan mengembala kambing. Yar'al ghanama qabla al-bi'tsah, sebelum beliau diangkat jadi Rasul. Mengembala kambing, perabi kambing, ya. Jadi para Nabi Rasul umumnya tijarah, dagang, dan tani. Peternakan, pertanian, kan umumnya sejak Nabi Adam kan begitu. Rupanya dari sisi ini sangat berkah, ya. Yang kita dapatkan dari hasil tijarah, dari hasil tani, kan berkah sekali, berkah, ya. Kalai kampung gemuk, leh bulan baru panen, yang pupuk biaya, gepuk upah, tapi berkah, ya, cukuplah, ya, mencukupi itu kebutuhan anak dan keluarga. Tijarah juga seperti itu, ya. Karena mau ikuti perjalanan, ya, kemajuan peradaban Islam dimulai dari itu. Wa ma dzala kadzalika hatta kana rizqu tahta dhilla rumhi. Demikianlah selalu, ya, rezeki itu di bawah naungan Allah. Makanya Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, hanjit tahireun bak rahmat nikmat Allah ura malam, keran itu dibuka. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwal azizul hakim. Fatir ayat 2, ya. Jadi kan Allah memberi rezeki kepada seseorang hamba, hanjit orang lain ya tegah, ya halangi, enggak bisa. Tapi punya Allah hana neberi rezeki kepada seseorang, juga hanjit dekat yang lain, ya Allah neberi rezeki. Sudah ada memang garis, ya, netralitas Allah. Yang penting kita usaha, kita berdoa, dan kita berusaha, ya. Inilah Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadur Rahman, berjalan tenang, ya. Mata tidak dominan kepada lawan jenis, aurat orang, menyona komunitas, pegahaba yang ken-ken, dia mengasingkan diri. Silakan saja teruskan, saya enggak bisa itu. Itu yang mana putamondro kepegalom tak dosa. Malam hari, walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama, sembah sujud beribadah di malam yang kelam, sepertiga yang akhir, jawfil laili, bangun beribadah kepada Allah, tahajud. BBE yang mampu, 22, put, 88, tambah witir. BBE, kita sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merintih, berdoa, meneteskan air mata terhadap perjalanan kita. Walladzina yaquluna rabbana srif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama. Ibadur Rahman
dia selalu berdoa, Rabbana srif anna azab jahannam. Nepuji, oh ya Allah, beto ngan kamu azab api neraka ya Allah. Inna azabaka kana gharama, sangat mensengsarakan, berat ya Allah api neraka itu. Nepelihara kamu, nepuji, oh ya Allah, netegah kamu pada api neraka. Jangankan api neraka, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, api di dunia saja sulit mendekatkan diri. 80 kali kata Rasulullah, lebih suum ya tutung api neraka. Tahu mentang ju miasino, tahu mentang tutung paling beok tutung, kecuali kat kebakaran hanya ada bilik dalam rumah angah. Tapi si deh tahu mentang ju badan tu 80 kali. Coba tak bayangkan. Ini ibadur rahman, berdoa kepada Allah karena berat sekali azab nanti ya Allah. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Berdoa. Apabila diberi kekayaan, nikmat, rezeki, geberikan, getasarufkan, gebagi-bagilah nikmat itu. Tidak melebihi, mubazir, dan tidak juga kikir, pertengahan. Nah, 5 droan yatim, yang 50 ribu, 250 ribu. Pada yang miskin, yang 50 ribu, nah 5 droan 250 ribu. Hana pelit, karena le rezeki benar sampai beberapa juta, gebagi bacut. Idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawa. Subhanallah. Indah sekali syariat ini. Tidak create. Siapa yang tahu uang kita? Itu kan harta batin di bank dah simpan, ya. Lain pajak. Pajak baikalan nyo rumah tipe bulan permanen di no luah perkiraan. Itu ngeju pajak PBB. Katruk rumah surat. Pakai tun katruk ya bayi. Jadi begitu. Nyo harta batin hanajit tahitung, yang tahu diri dan Allah. Darawat harus secara ikhlas imani talapur. Nyo zakat loan lam tunyo, zakat mal 2,5% dari penghasilan loan bila Allah, ya, tak pegah Pak Amil, ya, nyo zakat mal. Nyo hana dah pegah, hana gedepa. Inilah sulitnya harta batin ni, harta mal yang tersimpan, ya, dan sebagainya. Nyohana terlapor, hana, ya. Tapi orangnya karun, truk amil dari Nabi Musa, ya cok zakat, pui pegah karun, nyoh harta lun, bekas keringat usaha lun, ya awak deh. Tapi apa yang terjadi? Karena sombong, Allah hilangkan itu semuanya, ditenggelamkan di dalam perut bumi. Kata pegawai harta karun, Allah na'udzubillah min zalik. Jadi begitu. Pak Ibu hadirin kaum muslimin, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi begitu qurrata ayun, ya. Sabata, ketenangan, keteguhan baik istri dan anak. Yang qurrata ayun adalah mereka yang memberikan ketenangan dan keteguhan dalam hidup ini. Kata istri, Pak, Bang, bek susah, kepo susah, hai si bang susah, orang yang hana rezeki sagai, bek susah Allah kaya. Itu istri memkuatkan semangat suaminya. Mia istri kan istri yang salihah, nejak lom, pasti bulan nejak saput dan nepo, nejak lom gitu. Tapi istri yang baik, saya susah,
Allah kaya, hana orangnya tinggal Nabi li Allah Subhanahu wa taala. Tenang jadinya. Ya, semangat kembali. Ada juga sahabat Rasulullah gekele istri, hana sepuna rezeki, ni jak mohon ba Rasulullah, ni mendoa ngana kekayaan. Bantruk kedeh, gedegur Rasulullah, pu hana usaha sagai. Bocah nyo paci, nyo kampak. Ya kau kaya gitu. Publau. Begitu diajarkan supaya mau bekerja, tidak menggade ya, mudah tidak. Tapi bagaimana dididik oleh Rasulullah? Gebi talo, gebi kampak, parang, ya kau kaya. Publau, upekan, ya, supaya ada uang dan sebagainya. Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuratanya dingin membuat kita aman dalam sebuah keluarga. Alhamdulillah. Sejuk perasaan. Kadang-kadang si gagal menetes air mata terharu karena anak kita sangat patuh taat. Taatillah fataqarrabahu ayunahum fid dunya wal akhirah. Air mata menetes tapi sejuk. Bukan air mata yang panas, ya. Mendinginkan perasaan dan hati. Karena semua ini adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya keberadaan anak di dalam keluarga itu paling kurang dapat memberikan sebuah semangat penguat iman bagi orang tuanya. Kalau anak yang baik, yang saleh kan, dia mengawal orang tuanya. Ayo ayah ke masjid, gitu. Anak yang ajak orang tua, ya, bukan orang tua yang ajak anak, sebagainya. Ya, diingatkan orang tuanya. Seperti tergambar dalam kisah Ibrahim dulu, ketika kesulitan menghadapi perintah Allah, mengorbankan anaknya Ismail yang satu-satu diberi oleh Allah. Jadi karena anak memperteguh keimanan, keteguhan Ibrahim menjalankan perintah Allah, justru Ismail lah yang membantu ayahnya Ibrahim agar ayahnya mematuhi perintah Allah. Ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Kan anak Ibrahim sudah kegamangan. Masa anak disuruh sembelih korbankan di tangan orang tuanya? Gamang kan kita orang tua. Tapi datang Ismail anaknya yang masih remaja milenial itu. Wahai ayahku ya abatif al, wahai ayah, kerjakan itu. Jangan ragu-ragu, itu perintah Allah. Satu, nanti akan kamu dapatkan aku sebagai anak yang sabar terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu anak yang baik, tidak lari dari sebuah perintah. Dengan demikian, maka anak ini penguat, peneguh. Kita jadikan seperti itu. Maka di sini kan ada komunikasi di rumah. Ketika kita makan bersama misalnya, atau main-main ke pantai, kita beri wejangan nasihat. Kalau ayah pun mamamu salah, lupa, ingatkan nak ya, ingatkan ayah, orang tuamu. Masa kita enggak lupa? Manusia ini kan al-insan mahalul khata ya. Ingatkan nak, hari-hari saya mengingatkan kamu supaya mengikuti semua perintah Allah, menjauhi larangannya. Tapi juga sesekali orang tuamu juga khilaf, ada kesalahan, kelalaian, ingatkan. Komunikasi sangat terbuka, komunikasi dua arah di dalam sebuah keluarga. Itu ada mana pegahabatan dengan, ya. Ada kasus Umar bin Khattab dengan gubernurnya. Suatu hari bertamu karena ada laporan dari publik, dari orang lain. Bertamulah ke rumah gubernur ini, Khalifah Umar bin Khattab. Dia memperhatikan, mengobservasi
ketika anak-anaknya pulang dari sekolah, dari luar, semua anak diam. Diam anak, nggak ada satu kata berpatah pun. Hanya itu bit sebuah ucapan pun oleh si anak yang baru pulang di hadapan orang tuanya. Diperhatikan oleh Khalifah Umar. Akhirnya Khalifah mengatakan, kemari dulu. Apakah setiap hari ketika anak mau pulang dari mana-mana, anaknya semua diam? Iya, kata gubernur. Oh begitu gubernur saya. Nggak ada komunikasi dengan anak, takut seperti panglima perang di rumah dan sebagainya. Nah, mulai besok kamu saya ganti, tidak lagi jadi gubernur. Masa seorang gubernur mengurus rakyat yang banyak, mengurus anaknya saja di rumah nggak mampu, tapi mengurus rakyat? Berhenti, diberhentikan. Jadi saya kira bagus ya dalam sebuah penilaian. Siapapun diangkat pemimpin, dia juga keluarganya bagaimana, menjadi contoh kepada publik dan sebagainya. Dan ini kan contoh dari Rasulullah. Rasulullah setiap menyuruh orang lain untuk melakukan, menghentikan, Rasulullah sudah memulai memberikan contoh figur akhlak kepada umatnya. Oh, kalau harus tutup aurat, keluarganya dijaga tutup aurat semua. Kalau suruh salat, semua ke masjid berjamaah. Ya, sudah jelaskan itu. Ya. Jadi begitu contoh. Tapi menyatayu orang lain, kita yang tidak melakukan, itu tidak akan jalan-jalan sebuah perubahan. Makanya kita kan tak analisa juga syariat Islam di Aceh, karena kita hanya memberi contoh sehingga rakyat juga apatis, alah nyobut nafsi-nafsi dan sebagainya. Nggak ada contoh dari atas, ya. Keteladanan, ya. Mulai dulu keteladanan dari atas, baru diturunkan ke bawah. Punya salat berjamaah, pejabat ramai-ramai di masjid-masjid datang, bagus, gubernurnya datang, ya, dilihat oleh rakyat, simpati. Pemenyohana dayu mendeng masyarakat itu hanya ada puput, ya. Saya kira ini tidak akan jalan-jalan, tidak ada terjadi sebuah perubahan. Dan ini sudah dicontohkan dalam kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diangkat oleh Allah sebagai nabi. Anak bisa menjadi doa untuk kedua orang tuanya. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kan kita jelaskan semalam, malam kemarin, enggak ada penghalang ya. Anak berdoa kepada kedua orang tuanya. Tapi dia salat. Tapi kalau enggak salat kan bagaimana dia berdoa? Salat. Ya Allah, Tuhanku, beri rahmat kepada keduanya. Rahmatkanlah kepada keduanya orang tuaku, ya Allah. Ya. Sebagaimana dia sudah pernah mendidik aku di waktu kecil dulu. Ya. Kan kita ingat nostalgia waktu kecil ya, sampai hari ini ya. Pegelit ngkai, pegepoh siga, pemanau kana takli. Itu kan didikan orang tua sebenarnya, supaya kita ada sebuah perubahan dinamika dalam kehidupan ini. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini secuil dari banyak contoh-contoh dari para nabi dan rasul dan juga isyarat informasi Al-Qur'anul Karim yang mudah-mudahan terus kita selangkah bacut-bacut dan perbaiki, ya mudah-mudahan Allah juga akan memberikan rahmat kepada kita sekalian, tidak terbatas baik siang maupun malam. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.